Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Alvin Jawahari dan selamat datang di channel aku teman-teman. Nah, buat kalian yang mungkin belum kenal aku, kenalin aku Alvin Jawahari, seorang IT enthusiast, orang yang senang dengan dunia teknologi khususnya di pemrograman dan juga cyber security, dan sekarang juga lagi aktif untuk nge-explore hal baru terkait vibe coding. So, di sini gue bakal spill gimana workflow gue, cara gue bikin website dari nol banget menggunakan pendekatan vibe coding. Yang mana pendekatan vibe coding ini mungkin beberapa bulan ini cukup ramai ya, sedang digunakan, dan bahkan di US sana dan beberapa perusahaan itu udah resmi menjadi produktivitas baru yang bisa mempercepat pekerjaan. Jadi apakah programmer bakal digantikan oleh AI? Rasanya tidak. Tapi gue nggak akan bahas tentang itu. So, kali ini kita akan bersama-sama belajar ya untuk membuat website menggunakan pendekatan vibe coding ini. Ya, sesimpel vibe coding ini merupakan suatu pendekatan di mana kita bisa membuat website dengan mengetikkan prompt aja, atau dengan berupa instruksi yang kita sampaikan kepada AI gitu ya. Kayak kita chatan sama AI dan ya mengerti apa yang kita pahami, dan dia bakal langsung bikin websitenya, atau mungkin desktop X atau aplikasi mobile gitu ya. Jadi ya, di beberapa jam ini kita bakal langsung live vibe coding dari nol sampai nanti jadi, sampai nanti kita deploy juga, yang pastinya nanti deploynya gratis. Dan gue bakal spill gimana cara gue bikinnya. Dan ini udah terbukti banget, gue udah ngelakuin ini mungkin hampir sekitar beberapa bulanan gitu ya. Jadi ya, kita langsung mulai aja. Jadi welcome to build website with vibe coding from zero to launch. Jadi di sini kita bakal belajar workflow-nya. Nah, untuk tools yang akan kita gunakan adalah Google AI Studio, Gemini, Cursor, atau VS Code. Ini bisa diganti nanti kalau mau lebih bagus pakai Anti-Gravity. Lalu hosting dan domain, dan juga FileZilla gitu ya. Oke, jadi untuk main platform yang akan kita gunakan untuk vibe coding pertama kali adalah Google AI Studio ya. Kita bakal pakai ini karena memang pendekatan yang menurut gue lebih mudah gitu daripada kalau kita pakai Anti-Gravity atau mungkin Cursor atau mungkin Klein dan semacamnya, Kiro gitu ya. So, jadi gampang banget teman-teman, silahkan kalian langsung buka aja browser kalian ya. Cukup siapkan browser kalian aja, karena di sini kita belum harus mendownload aplikasi sesuatu. Lalu kalian tinggal buka beberapa tab ini. Tab pertama adalah Google AI Studio. Kalian bisa kunjungi aja aistudio.google.com/apps, atau linknya seperti biasa udah gue cantumin semuanya lengkap di deskripsi. Setelah itu kita bakal buka lagi tab baru namanya ChatGPT ya. Pasti kalian udah kenal semua. Mungkin dari kalian banyak yang mengatakan, Bang, kenapa kok ChatGPT? Kenapa nggak Cloud atau mungkin Gemini atau mungkin Perplexity gitu ya? Nah, kalau gue sendiri itu karena pertama preferensi gue itu kalau bikin prompt atau mungkin menulis suatu kalimat yang panjang dan profesional, gue lebih suka di ChatGPT. Kenapa nggak di cloud? Kan lebih bagus. Ya bener, lebih bagus, tapi lebih cepet habis kreditnya juga gitu ya. Sedangkan di ChatGPT ini bisa gue katakan hampir unlimited ya, asalkan kalian pakainya itu nggak berlebihan gimana gitu. Kalau kalian mungkin pakainya seharian, kayaknya aman aja gitu loh ya. Dan selain itu gue juga di sini pakai ChatGPT yang plus, kebetulan gue dapet trialnya. Mungkin kalian juga bisa coba sih yang trialnya itu, yang mana dapat sekitar sebulan ya kalau nggak salah. Itu lumayan banget, dan dia nggak auto subscription, jadi bisa nanti di cancel sendiri gitu ya. Oke, jadi kita bakal pakai chatgpt.com. So di sini caranya tuh gampang banget teman-teman. Kita nggak perlu bikin prompt yang ribet dulu, karena sekarang udah ada AI untuk kita suruh bikin prompt. Nah, itu hal yang menurut gue berbeda dari teman-teman lain. Kalau teman-teman lain memang yang sama-sama paham vibe coding mungkin ya, mereka mendeskripsikan prompt yang benar-benar panjang terlebih dahulu. Tapi kalau gue nyuruh AI-nya untuk bikin prompt, dan kita yang mendeskripsikan website yang akan kita buat itu seperti apa, atau mungkin desktop yang akan kita buat itu seperti apa gitu ya. Oke, sesimpel di sini gue misalnya pengen bikin suatu aplikasi website berupa to-do list gitu ya, to-do list apps yang nantinya dia itu terintegrasi
dengan menggunakan database. Jadi nanti untuk menyimpan datanya akan menggunakan Firebase database. Lalu untuk autentikasinya ya untuk login. Jadi pertama kali dia buka website harus login dulu. Itu nanti akan menggunakan Firebase gitu ya. Gue nggak akan pakai Supabase karena menurut gue ya lebih better dan lebih mudah pakai Firebase. So, tapi ini tergantung preferensi. Kalau kalian mungkin udah memahami hal-hal teknikal seperti itu, kalian bisa ubah aja pakai Supabase atau mungkin pakai database yang lain gitu ya. Yang mungkin kalian udah sering juga gitu. Tapi kalau gue sendiri lebih prefer pakai Firebase. Gitu teman-teman. So, di sini kalian tinggal deskripsikan aja kayak kalian nyuruh sendiri. Bertindaklah sebagai seorang web developer profesional, UI UX specialist, dan project manager yang terbiasa membuat website untuk corporate atau startup profesional. Styling dari websitenya adalah minimalis, elegan, premium, dan juga clean. Dengan pendekatan vibe coding yang jauh lebih menarik. So, di sini gue pengen bikin sebuah website bernama To Do, di mana dia bisa mencatat semua tas-tas yang gue punya, cukup dengan mengetikkan prompt aja gitu. Jadi nanti basically nanti akan menggunakan yang namanya Gemini untuk membuat ringkasannya tersebut sehingga bisa langsung otomatis menjadi to-do list gitu. Jadi misalnya kalau gue tulis gue hari ini pengen mulai nge-gym, nah dia bikin tuh otomatis jadwalnya sesuai jadwal gym. Jadi ini AI-nya hanya berfungsi ketika kita menuliskan chat, bukan secara real time. Nah, di sini kurang lebih untuk flow-nya sangat mudah, yaitu dari awal user buka website, lalu dia melakukan autentikasi atau login menggunakan Google account, bukan menggunakan email, jadi menggunakan Google account. Jika sudah berhasil nanti akan diarahkan ke authentication. Jadi nanti kayak ada semacam apa namanya, landing dashboard gitu ya, landing. Nanti akan dikasih tahu apa aja fitur-fitur yang ada di website ini, lalu ya konfigurasi sedikit terkait username dan lain-lain. Dan setelah itu baru bisa masuk ke dashboard. Nah, di dashboard ini nanti fungsinya adalah beberapa fitur-fitur tersebut ya. Mungkin selain to-do list, lo bikin beberapa fitur-fitur lain. Mungkin lo bisa saranin ke gua fitur-fitur apa aja itu. Nah, jadi kayak gini aja ya teman-teman. Kalau gue sendiri lebih prefer kayak gue cerita aja ke orang gitu. Tapi nggak tahu sih kalau kalian lebih suka kayak gimana. Tapi kalau gue sendiri lebih suka kayak gini. Nah, kuncinya adalah kita harus ganti modelnya teman-teman dari instant ke thinking untuk pertama kalinya ya. Karena ini berfungsi agar dia bisa apa ya istilahnya, mengumpulkan informasi yang jauh lebih kompleks ya. Dia bisa menyimpan apa namanya, history chatnya dia lebih bagus dan konteksnya akan lebih paham dia gitu ya. Nah, di sini akan dikasih uraian nih kita. Core concept website, nama produk, to do, positioning, minimalis AI task management platform for student, creators, and busy professionals gitu ya. Terus kita bisa lihat nih kayak task, mulai latihan gym ringan. Nah, dia akan bikin secara otomatis ya, kurang lebih untuk overview daripada website yang akan kita buat. Nah, dia juga jelasin flow utama websitenya seperti apa, landing page, struktur landing page-nya seperti apa, problem section. Nah, di sini teman-teman, spesial kalau di ChatGPT gue itu ada yang namanya mode critical. Jadi dia akan berpikir secara kritis, kira-kira apa yang kira-kira kurang gitu. Nah, untuk cara mengaturnya gampang banget ya. Jadi ini cukup lumayan berguna sih. Kalian bisa langsung pergi aja ke account kalian, lalu pergi aja ke personalization ya. Terus di bagian mana ya? Di bagian general mungkin, bukan ya? Personalization harusnya. Oh, ini custom instruction. Nah, ini kalian bisa tuliskan aja sebuah prompt kayak gini, bertindaklah sebagai pelatih berpikir kritis untuk saya. Nah, jadi ini adalah kunci di mana dia akan berpikir nanti kira-kira apa yang kita sampaikan itu udah benar atau belum, ada celah bug atau enggak, atau kira-kira
yang mungkin kita belum pikirkan itu apa aja. Nah, seperti itu. Untuk promnya ada di deskripsi juga, silahkan kalian copy paste aja, habis itu kalian bisa langsung save gitu ya. Nah, kalau udah di save nanti akan muncul outputnya jauh lebih kritis seperti ini. Kayak dia ngasih tahu problem section. Banyak orang tahu apa yang ingin dilakukan tapi gagal mengubahnya menjadi langkah kecil yang jelas. Nah, di sini dia ngasih tahu nih masalah yang belum kita hadapi itu apa. Rencana masih berantakan, tas terlalu banyak, tidak tahu prioritas. Nah, lalu ia menawarkan solusinya apa? Nah, dia mengubah prompt menjadi tas kecil. Nah, benar. Lalu smart scheduling dan daily focus dashboard. Seperti itu. Oke, ya. Dan dia jelasin beberapa hal teknikal seperti authentication flow, onboarding flow, lalu basic profile, productivity, dan lain-lain. Ini cukup banyak banget yang dia jelaskan ya kalau kita pakai mode thinking. Kalau rasa kalian udah mulai cukup ya, kira-kira udah cukup, silahkan kalian langsung mulai bikin prompt aja. Tapi di sini kalau gue sih biasanya pengen mendeskripsikan lebih lanjut, yaitu adalah style dari websitenya gitu ya. Nah, di sini untuk style dari website gue biasa cari referensi dari dribble.com. Jadi kalian bisa akses aja di website kalian di Chrome kalian. Sorry, bukan dribble.com ya nama domainnya. Oh, iya sih harusnya. Kenapa nggak bisa tadi? Oh, kurang. B-nya 3 ya. Oke, jadi di sini kita tinggal explore. Nah, di sini kita berganti ke web design. Terus di sini bisa langsung kita cari, namanya adalah misalnya to-do list gitu ya. Nah, dia akan ngasih tahu nih beberapa tampilan yang udah bagus gitu ya. Oke, seperti itu. Kita tinggal pilih satu aja. Di sini misalnya gue bakal pilih yang ini mungkin ya. Ini nih. Nah, ini itu simple banget dan bagus. Gue suka clean gitu ya tampilannya. So, caranya kalian tinggal ini aja. Kalian tinggal copy aja, copy image, terus kita paste aja ke sini. Oke. Lalu di sini kita ganti dulu modelnya ke instan. Biar ntar nggak ngabisin kredit sehingga kalian bisa terus-menerus brainstorming. Setelah itu untuk gambar keduanya misalnya di sini kalian juga bisa ganti gitu ya. Kita copy lagi, kita paste. Oke, kita tuliskan perintah selanjutnya. Nah, oke, untuk flow-nya dan berbagai hal sistem dan juga teknikal udah bagus banget. Nah, di sini selanjutnya adalah gue pingin untuk menggunakan style website yang seperti ini dengan layout yang seperti ini, yang clean ala Apple dan ya kurang lebih seperti ini. Pastikan website ini tuh responsif di berbagai device, khusus untuk mobile. Lu pikirkan bagaimana agar tampilannya itu menjadi responsif, mudah digunakan, atau UX-nya sangat friendly untuk pengguna mobile juga. Khusus untuk mobile saja. Untuk desktop, dia tetap menggunakan tampilan yang seperti itu. Oke, misalnya seperti ini aja. Oke, kita tambahin lagi. Nah, di sini pastikan lo nanti juga bikin kodenya itu dalam bentuk modular. Fungsinya agar nanti mudah untuk di-develop. Nah, jadi selain gue deskripsikan terkait dengan stylingnya gitu ya, gue juga biasanya ngasih tahu ke dia nih, kayak kodenya itu harus dibentuk dalam format modular. Modular itu nanti jadi kayak di beberapa kode ya, kalau nggak modular itu kan setahu gue, karena gue udah lama juga ngoding. Kemarin cuman belajar HTML, CSS, JS doang sama React, jadi nggak tahu sih secara theoretical itu seperti apa. Tapi yang gue tahu kalau modular itu ya teman-teman, dia itu jauh lebih rapi, jauh lebih banyak filenya, tapi lebih mudah di develop. Jadi AI-nya nanti akan semakin mudah dan token yang akan kita gunakan nggak akan terlalu banyak. Jadi misalnya nih, kita punya sebuah website gitu ya, katakanlah biasanya kalau non modular code itu hanya index HTML, style.css dan juga JS, misalnya seperti itu aja.
Tapi kalau di modular nanti dia akan membentuk dalam bentuk komponen-komponen tertentu gitu ya. Jadi misalnya nanti ada index HTML sebagai root daripada tampilan website kalian gitu ya. Nah, di root tampilan itu nanti dia menghubungkan ke tampilan-tampilan lainnya gitu ya. Ke dalam mungkin kalau ada button dia akan bikin komponen button sendiri. Kalau ada dashboard dia akan bikin sendiri. Bahkan sesimpel authentication dia akan bikin beberapa file tersendiri gitu. Jadi ini fungsinya lebih ke apa ya, developing dan jangka panjang gitu, untuk mengembangkan jangka panjang seperti itu. Oke. Lalu setelah itu gue juga pingin deskripsiin. Oke, di sini pastikan lo juga gunakan animasi yang smooth animation ala Apple dan juga smooth gradasi. Oke, misalnya kayak gini, bukan smooth gradasi ya, smooth motion blur ya, smooth motion blur. Oke, seperti itu. Terus apa lagi ya? Oke, mungkin itu aja ya. Kita langsung send prompt aja. Nah, dia akan langsung bikin sebuah prompt yang kayak gini. Tapi kita nggak akan pakai prompt ini ya untuk sementara. Sebenarnya ada dua opsi ya bisa kita lakukan, yaitu nunggu sampai dia selesai nulis promptnya terus kita nulis prompt lagi, atau kita bisa edit ini ya, kurang tambahan spesifik. Mungkin kayak kita tanya ini, paham kan? Nah, intinya itu kita apa ya, melihat hal yang dipahami dia itu seperti apa. Nah, gue pinginnya kayak gini gitu ya, bukan langsung dikasih promptnya. Nah, dia akan melihat kayak gini, clean Apple Light Task Manager seperti apa. Dia juga ngasih tahu layout terbaiknya seperti apa untuk desktop, untuk mobile, seperti itu gitu ya. Pokoknya jadikanlah AI itu sebagai teman kalian gitu. Kalau mungkin kalian udah paham hal teknikal, ya sampaikan hal teknikal gitu ya. Karena kebetulan di sini gue udah lama nggak ngoding, jadi ya gue nggak terlalu paham hal teknikal gitu. Semakin banyak kalian paham teknikal, harusnya semakin bagus ya. Jadi ya, apakah belajar fundamental coding itu penting? Ya menurut gue masih penting, karena itu akan sangat membantu sekali bagi AI untuk memahami semua itu gitu ya. Jadi semakin spesifik apa namanya, hal yang bisa kalian sampaikan ya, semakin banyak informasi yang kalian tahu, itu akan semakin bagus guys untuk hasilnya seperti itu. Oke. Strategi selanjutnya di sini kita harus membuat dua prompt ya. Kalau gue di sini buat yang pertama adalah tech docs, yaitu technical documentation, yang isinya nanti berupa hal-hal yang udah kita sampaikan ini semua. Dan yang kedua adalah mega prompt. Nah, mega prompt ini untuk kita tulis nantinya pertama kali di Google AI Studio gitu ya. Kalau bingung kita langsung bikin aja. Oke. Di sini gue pengen lo bikin 3 prompt. Oh ya, 3 prompt ya ternyata. Jadi prompt pertama adalah mega prompt. Jadi ini basically untuk sebagai instruksi awal untuk membuat website secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah technical documentation. Yang ini isinya adalah hal-hal yang udah kita diskusikan tadi. Lo paparkan semuanya di satu dokumen itu. Setelah itu yang ketiga adalah sistem prompt. Jadi sistem prompt ini fungsinya agar AI itu memahami konteks dari website yang akan kita buat secara keberlanjutan ya. Jadi sampai nanti websitenya jadi pun, sampai nanti dilakukan debugging dan lain-lain, dia akan paham apa yang akan kita buat, core value-nya apa, masalah yang ingin diselesaikannya apa, tas-tasnya bagaimana, seperti itu. Oke. Jadi mungkin kayak gini aja teman-teman, kita langsung kirim aja. Nah, ini kita bisa ganti ya ke thinking. Kita langsung send prompt. Dan ini mungkin agak lama, sembari mungkin menunggu prosesnya ini, karena dia akan ngirim beberapa 3 prompt gitu ya. Yang pertama mega prompt, lalu dia bakal ngirim untuk apa namanya, sistem prompt ya. Nah, dia bakal langsung bikin kayak gini teman-teman. Kita tunggu aja kayaknya.
masih cukup lumayan memakan waktu. Tapi dia cepet banget sih. Oke kan tuh dia sampai bikin struktur ininya ya, struktur foldernya, code architecture. Oke, mungkin sambil menunggu code-nya jadi, maksudnya promnya jadi ya, kita bisa download yang namanya aplikasi untuk kita nanti melakukan hosting, yaitu adalah FileZilla. Jadi nanti untuk hostingnya, untuk ngupload file yang akan kita buat websitenya itu akan pakai FileZilla teman-teman, untuk koneksi via FTP gitu ya. Karena nanti kita akan pakai hosting gratisan yang notabene-nya itu agak susah kalau di-upload melalui file manager, jadi kita akan pakai FileZilla. Jadi sembari menunggu ini selesai kita bakal download aja. Kalian bisa pergi aja ke URL filezilla.project.org atau ada di deskripsi seperti biasa, dan kalian bisa pilih yang download FileZilla client. Nah, di sini kalian bisa download aja nih FileZilla client di beberapa platform yang udah disediakan ya. Karena di sini gue udah kebetulan download dan gue pakai Linux, jadi gue udah download. Silahkan kalau kalian download mau pakai Windows, pakai macOS ya, silahkan dipilih aja seperti itu ya. Oke, sepertinya itu udah selesai ya, dan hasilnya bakal panjang banget seperti ini. Langkah pertama yang harus kita copy ya adalah ini sistem promnya terlebih dahulu ya. Sorry, di mana sistem promnya sebanyak ini? Nah ini, jadi sistem promnya. Oke, kita tinggal copy aja sistem prom ini sebagai identitas awal. Kita kembali lagi ya ke URL istudio.google.com. Setelah itu kita bisa pergi ke settings. Nah, di sini untuk model awal yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan Gemini Pro Latest ya sebagai model terbagus saat ini sementara di Google AI Studio. Nggak tahu nanti kalau tiba-tiba mungkin mau nambahin Opus gitu ya, silakan. Mungkin bisa aja dia kerja sama cloud gitu ya. Untung banget sih kalau kayak gitu. Oke, jadi kita bisa pastiin aja sistem promnya di dalam sini. Kalian bisa klik, terus kalian bisa taruh sini aja. Setelah itu kita bisa klik Save Change. Untuk frameworknya kalian bisa pilih, kalau mau React ya pakai React, kalau mau Next.js ya pakai Next.js. Kalau gue di sini akan pakai React aja karena lebih mudah di maintain dan di develop, dan selain itu gue juga udah pernah belajar React, jadi agak paham-paham dikit lah gitu ya. Oke, di sini sistem promnya udah kita tulis. Selanjutnya kita bisa langsung masukin yang namanya mega promnya teman-teman ya. Kita bisa copy aja mega promnya. Oke, mega promnya kita copy. Setelah itu kita paste ke sini. Terus selanjutnya setelah mega prom kita masukin yang namanya technical documentation. Kita bisa download aja kalau di ChatGPT. Oh, janganlah, kita copy aja. Terus kalian bisa buka notes kalian ya di sini, text editor. Mungkin pakai notepad ya kalau di Windows. Terus kita save, misalnya kita namain adalah tech docs. Terus kita tambahin format.txt dan kita save. Selanjutnya kita bisa kembali lagi dan kita bisa langsung drag and drop aja ya, seperti ini. Oke. Terus kita bisa langsung klik build aja. Ya, kita tinggal tunggu aja prosesnya sampai kelar. Oke, sembari menunggu selesai, kita sambil ini ya bikin untuk hostingnya nanti. By the way, untuk hosting yang akan kita gunakan nanti adalah hosting gratisan dari Infinity Free. Jadi hosting Infinity Free ini merupakan hosting yang mungkin jarang banget yang orang ketahui, karena memang hosting ini tuh sering dipakai orang-orang luar gitu, mungkin kayak orang US atau mungkin orang-orang yang mungkin butuh platform hosting gratisan ya untuk mendeploy website mereka, untuk mempublish website mereka secara gratis. Kalian bisa pergi aja ke Infinity Free, lalu kalian bisa klik yang ini aja, infinityfree.com, dan kalian bisa coba klik register dulu ya untuk membuat account-nya. Seperti itu. Nah, di sini gue akan udah register, jadi gue langsung login aja. Di sini gue akan login
pakai email address. Sorry. Oke, di sini gue akan pakai account yang ini ya. Kita langsung login aja. Kalian silahkan register dulu ya kalau belum bikin accountnya. Oke, apakah udah selesai? Oh, belum. Ada notifikasi ya, kalian bisa kembali aja ke iStudio. Your app's data will be saved over time. Get start at no cost. Oke, ini untuk mengenable database-nya. Kita bisa klik enable Firebase aja. Udah gitu doang. Terus kita tinggal lagi. Setelah itu kita bisa klik create account. Terus kita bisa klik create now. Oke, kita tunggu verifying. Untuk domain extensionnya kita akan pakai yang kesuk.com. Karena lebih mudah aja gitu diingatnya. Tapi ini bebas sesuai kalian. Sebenarnya kalau kalian mau custom domain pun bisa ya. Jadi gue udah pernah juga custom domain pakai rumah web kalau nggak salah. Murah, cuman belasan ribu aja per tahunnya ya. Pada saat itu dapat promo juga. Tapi ya terserah kalian sih. Kalau mau custom domain, untuk subdomainnya gue akan pakai misalnya adalah to-do list app. Terus kita bisa klik check availability. Lalu untuk email consent kita bisa klik dan kita klik I approve dan kita klik create account. Oke, kita tinggal tunggu aja sampai dia selesai. Sambil kita nunggu ini lagi jalan gitu ya. Dan sambil kita curhat terkait dengan perkembangan vibe coding. By the way, udah ngelakuin vibe coding ini sebenarnya sejak gue pada saat itu masih di bangku SMA dan sekarang udah mau kuliah gitu ya. Dan ya, overall gue cukup menikmati vibe coding ini dari zaman gue pakai ini kalau di VS Code itu kan ada ekstensi vibe coding gitu ya. Dari mulai Copilot, lalu gue dulu pakai Amazon Q, lalu pakai Client. Nah itu gue dulu pakai yang kayak gitu gratisan gitu ya. Tapi sekarang udah ada Google AI Studio. Ada banyak macam platform yang jauh lebih bagus dan powerful dan gratis pastinya. Jadi ya gue ngerasain banget bahwa perkembangannya ini sangat-sangat masif dan cepat banget. Jadi gue rasa kalau kalian memang tertarik dengan hal seperti ini, kalau gue sih saran gue lebih banyak eksperimen aja ya. Kalau dari gue sendiri gitu. Oh ya, by the way ini udah nge-record belum ya? Gue takutnya tiba-tiba belum nge-record. Oh ternyata masih nge-record, aman. Oke. Nah, di sini udah jadi ya untuk hosting account-nya. Kita coba tes aja apakah websitenya ini udah tampil belum. Kita bisa tulis di sini to-do-list-app.kesuk.com. Kita enter. Oke, ternyata udah muncul your domain is ready. Dan spesialnya di Infinity Free ini selain dia gratis, dia juga ngasih SSL gratis juga. Yang ini kalau nggak salah berlaku sekitar berapa bulan gitu ya. Kalau nggak sebulan ya 2 bulan. Atau bahkan kadang bisa permanen tergantung ya. Kadang hoki-hokian gitu. Namanya juga hosting gratis gitu ya. Kita dapat domain gratis juga dapat SSL gratis. Jadi dia udah HTTPS, udah secure. Apakah udah selesai? Oke, dia udah mulai bikin ininya, kita tinggal tunggu lagi. Jadi nanti kurang lebih kita masuk ke bagian FTP detail ini ya teman-teman. Terus kita bisa copy username-nya, password, dan juga hostname. Kalau kalian nanti udah download FileZilla tadi ya, silahkan di-download dulu FileZilla-nya. Atau mungkin kalau kalian mungkin masih bingung terkait gimana cara download FileZilla, gue sebelumnya udah pernah bikin tutorial terkait hal itu di playlist gue bikin website juga yang nggak selesai gitu ya. Dan gue putusin untuk bikin yang live coding kayak gini aja, live vibe code kayak gini aja biar lebih enak. Kalian bisa tonton aja di deskripsi di bawah. Semuanya udah lengkap banget. Dan by the way, selain vibe coding yang saat ini gue tekuni atau mungkin gue lakukan ya saat ini adalah lagi explore terkait AI agentic workflow gitu ya. Mulai dari N8N, lalu cloud cloud code, bukan cloud code ya. Apa sih namanya tuh?
Open Cloud. Nah, Open Cloud, dan sekarang gue lagi nyobain Hermes Agent, dan mungkin dari gue sendiri sih udah cukup lumayan paham ya cara kerja dari mereka itu, tapi ya masih belum mengeksplor lebih jauh lagi mungkin terkait skillsnya apa aja yang bisa ditingkatin, lalu apa ya istilahnya, ngebuka banyak sekali fitur-fiturnya itu udah belum terlalu paham juga gitu ya. Jadi mungkin gue akan mengeksplor ke depannya, tapi kalau kalian mungkin tertarik bisa komen aja gitu ya, Bang, bahas terkait agentic workflow dong gitu, agentic AI dong gitu ya, karena sekarang kan udah zamannya itu. Oke, kayaknya ini butuh waktu yang lumayan lama karena ini udah sekitar 3 menit, tapi gue yakin nanti hasilnya bakal bagus banget teman-teman. Nah, di sini kalau gue lihat sih tampilannya bakal kayak gini ya, tuh bagus banget, bagus banget. Kita tinggal tunggu aja. Oke, by the way, di sini kita udah masuk ke tahap ini ya. Selain planning, kita udah masuk ke fitur utama dan bikin struktur websitenya. Dan sampai ini tahap kedua, eksekusi via AI Studio. Jadi kita menghasilkan kode, membuat struktur UI, dan juga membantu debugging dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini di PPT gue sebenarnya udah cantumin gimana cara membuat prompt dengan formula terbaik. Kalian bisa contek aja kalau mau gitu ya. Tapi pun kalau kalian nggak bisa ya, sekarang udah ada AI, banyak banget AI yang bisa kalian manfaatkan. Pakai cloud pun bisa gitu ya. Sebenarnya kalau kalian mau. Tapi gue lebih prefer pakai ChatGPT. Terserah kalian aja sih. Gitu. Kalian bisa contek aja kalau mau. Dan ya mungkin nanti kita akan update masuk ke bagian menyesuaikan UI UX-nya. Jadi UI mulai dari user interface, jadi tampilan dari websitenya itu dari stylingnya, colornya, lalu backgroundnya seperti apa gitu ya. Lalu UX-nya, user experience, gimana user itu memakai websitenya, memakai aplikasinya, itu seperti apa pengalamannya, apakah dibuat semakin mudah atau semakin dipersulit gitu ya. Itu tergantung kita yang bikin, dan ya dia lagi proses, kayaknya masih nunggu lumayan lama banget. Karena tadi ya kita mintanya itu bentuk code-nya modular. Nah, kalau kita boleh intip ya, kalau kita pergi ke code modular itu kayak gimana? Nah, code modular itu kayak gini. Jadi tiap dia bikin sebuah features, dia akan bikin sub filenya kayak gini tuh. Nah, jadi dia bikin kayak gini komponennya tersendiri gitu ya. Ini basic sebenarnya kalau di React ya. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Jadi dia nggak bakal nyampur gitu. Jadi satu file yang panjang banget gitu. Jadi nanti akan lebih mudah bacanya, dan ini yang paling enak, dia akan lebih hemat token gitu ya. Oke. Dia masih working, udah sekitar 4 menitan. Nggak masalah. Mungkin sekalian kita akan tunggu dulu ya prosesnya. Oke. Sambil kita lihat. Tuh, jadi enak ya. Jadi karena dia bikin sub-sub filenya, jadi di satu file itu nggak akan besar teman-teman. Jadi kalau AI baca itu enak. Tuh. Jadi nggak akan sebanyak kalau kita mungkin vibe code yang kita belum menerapkan modular code gitu ya. Ini belum sampai clean code juga sih. Kalau kita minta dia clean code pun bisa sebenarnya ya. Tapi kalau gue sih nggak perlu. Tapi terserah sih, sesuai dengan preferensi kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian. Oh ya, mungkin daripada gue gabut nungguin ini, gue bakal cerita dulu. Kalau gue udah bikin beberapa website ya dengan metode vibe coding ini, gue bakal tunjukin. Dan sampai sekarang websitenya live 24 jam ya pakai hosting gratisan ini. Yang pertama gue udah bikin platform untuk copy paste. Jadi namanya pastein.kesub.com kalau nggak salah. Sorry. Ya ini dia pastein.kesub.com. Dan sekarang SSL-nya udah habis. Udah setahun ya. Jadi ini basically kayak kita misalnya screenshot kayak gini. Terus kita copy lalu kita Ctrl V. Nah itu nanti akan muncul di sini gitu ya. Terus kita bisa lakukan OCR. Jadi nanti menganalisa teksnya. Nah ini semua dilakukan pakai AI. Kita bisa lakukan copy, kita clean gitu ya.
Terus di sini juga ada fitur chat with AI, jadi kita bisa rapikan teksnya misalnya. Nggak tahu masih berfungsi atau enggak karena udah lama banget gua nggak update lagi si websitenya ini. Karena sebatas buat, nah ternyata masih bisa ya, tuh. Ini gua pakai model Gemini untuk bikin kayak gini. Dan gua dulu juga bikin itu pada saat masa-masa pertama kali gua vibe coding gitu ya. Dan itu bener-bener gua buta banget vibe coding. Jadi ya struktur kodenya masih acak-acakan, UI UX-nya yang nggak terlalu bagus, nggak sebagus sekarang gitu ya. Karena ini gue baru perbaruin karena kemarin pas zamannya anti-gravity gue baru perbarui UI UX-nya. Karena jauh lebih bagus seperti ini sekarang gitu ya, lebih clean. Dan ya, gue udah lama sih nggak ngembangin lagi fitur ini. Dan sekarang gue lagi ngembangin website gue sendiri ya. Namanya adalah alvinjawahariapp.kesuk.com yang ini basically sebagai apa ya, sebuah website pribadi gue gitu ya, daily activity gue sendiri tuh. Jadi kayak gini, jadi nanti kalau gue punya link sesuatu gue tinggal taruh ke sini gitu ya, enak banget. Terus kalau gue punya notes tuh gue tinggal taruh ke sini. Nah temporary notes misalnya kalau gue lagi nyatet apapun itu gitu yang ada di kepala nanti akan masuk ke temporary notes, lalu task. Nah ini kayak Kanban mirip-mirip di beberapa apa ya, schedule gitu, apa namanya, ini ya, kayak task management gitu. Kayaknya udah selesai kah? Oh belum juga, hampir 6 menit ternyata. Karena ini memang prompt yang kita gunakan ini cukup panjang dan lebih spesifik. Jadi dia emang agak berpikir lebih panjang, dan kalau kita lihat di sini benar-benar kodenya itu dibuat semodular mungkin gitu ya. Tapi nggak tahu sih, mungkin kalian para developer yang emang udah jauh mengeksplor vibe coding mungkin bisa kasih gue feedback, mungkin gue harus apa gitu ya. Gue bakal menerima dengan sangat senang hati kalau kalian ngasih feedback, mungkin kurang teknikal atau apa, jadi nanti gue bisa belajar lagi gitu ya. So kayak gitu aja sih untuk perkembangan yang gue lakukan saat ini ya. Kita tunggu aja, ternyata cukup lama juga ya, ini sekitar 7 menit lebih, gila banget. Kalian nontonin gue ini bengong doang kayak gini ya. Oke. Sambil nunggu ngapain ya enaknya? Oh ya mungkin satu lagi, gue juga bikin platform ini teman-teman, snbti.kesuk.com. Ya sekarang gue juga lagi bikin sebuah platform belajar gitu, yang mana kalau kalian tahu SNBT gitu ya, kalau kalian mungkin pernah mengalami fase bikin website, nah gue bikin website seperti ini, dia bikin soal SNBT berdasarkan preferensi cerita kita sendiri gitu. Kalau mau cobain silahkan aja. Tapi ya ini showcase lah sedikit dari project gue, dan sepertinya udah selesai. Kita coba cek ya gimana tampilannya, apakah bagus atau enggak, dan apakah yang paling penting adalah fungsinya apakah bekerja dengan baik atau tidak. Wow, it looks cool. Kita coba full screen dulu ya di sini. Oke, biar gak berat kita coba closein aja. Kita close aja. Oke, turn busy talks into clear daily tasks. Kita coba klik continue with Google. Welcome to do. Kita continue with Google. Oke. Dan apakah berhasil? Sepertinya ada error. Sepertinya, tuh bener kan? Ada 2 errors running the code. Untuk melihat apa errornya, kalian bisa pergi aja ke sini, klik ini. Nah, terus bisa dilihat di sini apa errornya. Errornya adalah missing or insufficient permission gitu ya. Nah, di sini kita bisa coba fix dulu teman-teman. Dan kita lihat apakah si Gemini-nya ini bisa nge-fix errornya atau enggak. Kalau misalnya dalam sekali kita fix kayak gini dia masih belum bisa, nah kalau gue biasanya metodenya adalah kita copy errornya ini, terus kita taruh ke ChatGPT dan kita suruh deskripsiin error ini tuh kenapa dan gimana cara kita bisa memperbaikinya gitu ya. Tapi ya kita coba tunggu aja dulu sambil dia nge-fix errornya. Kalau gue baca sih ini missing or insufficient permission itu kayak error di mana dia itu ada apa ya, permission yang belum diizinkan. Ini harusnya masuknya ke ini ya, ke rules. Oh ya,
By the way, untuk database-nya ini kalian bisa akses teman-teman di sini ya, di console.firebase.google.com. Jadi nanti kalian bisa lihat, bisa memanajemen dari website kalian sendiri. Nah ini nama websitenya tadi SpeedyJar ya. Secara default dikasih nama seperti itu. Oke. Setelah itu kita bisa pergi ke bagian authentication. Nah di sini dia udah login ya. Kita bisa setting juga di sini. Authorize domainnya dia udah kasih default. Di mana ya tempatnya? Oh ini harusnya di bagian Firebase-nya. Kita coba cari. Oke, di bagian mana? Kita lihat. Mungkin storage ini ya. Oke, bukan. Oh, Firestore ini ya. Firestore ini. Oh, ternyata dia bagi jadi berapa ini database-nya ya. Oke. Ya, I shared quota, no cost usage. Kita coba cek di sini. Oh, per ininya dia ada database tersendiri gitu. Nah, dia harusnya ganti ke rules-nya ini teman-teman nanti. Oke, kita lihat apakah berhasil. The error missing insufficient operation occur because the security rules construct Firestore rules. Nah, benar kan? Jadi intinya itu ada di Firestore rules dan kayaknya dia untuk ngefixnya itu tadi adalah bikin rules yang benar dan dia langsung deploy ke sini gitu ya. Kalau gua pahami. Dan oke. Welcome Aljau. Oh ini udah berhasil login ya ternyata. Choose username. Oke, gua tulis misalnya Aljauhari. Terus best describe you as a student dan kita langsung continue aja. Your goals and routine. Primary goals. Misalnya gue pingin adalah organize professional life. Terus build better habits dan plan content creation. Oke, misalnya ini harusnya untuk menentukan preferensi nanti kita ya. Misalnya gue pingin start dari jam 7 sampai nanti jam 16. Oh ya, kalau ini pakai IM ya. Jam 4 pagi. Jam berapa ya? Jam 12 mungkin. Jam 12 malam. Kelamaan ya. Jam 10 deh. Jam 10 malam gitu ya. Kita tinggal klik go to dashboard. Saving. Oke. Wow, it's look cool guys. I like that bro. Wow, it's very cool. Jadi, wow, gue nggak nyangka sih hasilnya bakal bagus banget. Sumpah. Ini bener-bener premium banget sih. Tapi kita coba ya di balik premium ini fiturnya bekerja dengan baik atau tidak ya. Kalau nggak bekerja ya sama aja gitu. Oke, misalnya di sini gue tulis hari ini gue pengen gym 2 jam dengan rest 3 menit. Oke, misalnya gue tulis simple ini dulu, kita klik generate task. Apakah dia bisa bikin AI gym session 2 hour gym workout including 3 minutes. Kita coba save one task. Oke, dia langsung masuk ke sini. Dia tulis langsung 2 hour gym workout. Oke, di sini ada beberapa fitur yang kayaknya masih belum berfungsi. Yang masih statik gitu ya. Kalau tas ini masih aman. Nah ini nih kayak text-textnya belum berfungsi. Tapi overall udah bagus banget ya. Secara UI clean banget sesuai dengan yang gue deskripsiin. Oke. Nah di sini minusnya adalah dia belum bisa diedit. Oke, jadi langkah pertama teman-teman silahkan kalian coba dulu semua fungsinya apakah bekerja dengan baik. Nah kalau ada fungsi yang tidak bekerja dengan baik, kalian bisa langsung masuk ke text editor kalian ya, ke notepad gitu ya. Terus mulai deskripsikan gitu. Oke, misalnya di sini yang gue temukan problem pertama adalah tombol search. Bukan tombol search, fungsi search.
tidak bekerja sebagaimana mestinya. Oke. Lalu kalau gue lihat di sini belum ada. Oh, oke. Ternyata dia bisa diklik gitu ya. Dan dia udah muncul di sini progress. Bentar. Oke, progresnya 100%. Ya, di sini dia belum juga bisa logout juga. Kita deskripsikan terus. Fungsi logout tidak bisa. Dan buttonnya tidak ada. Oke. Kalau gue sendiri sih lebih prefer kayak gini ya teman-teman. Tapi kalau kalian mungkin caranya beda, silahkan kalian pakai cara kalian. Tapi ya di video ini gue bakal nge-share gimana cara gue nge-fix itu. Gitu ya. Terus apa ya? Oh iya ini. AI plannernya itu kurang ini ya. Lalu logika dan bukan logika ya, logik dari AI-nya masih kurang tepat gitu ya. Seharusnya ketika gue bilang gue hari ini mau nge-gym 3 jam. Oh bentar, kita coba pakai yang agak kompleks ya. Misalnya hari ini gue mau nge-gym jam 4 sampai 6 sore. Itu sore atau malam ya? Jam 4 sampai 6 sore dengan durasi rest 10 sampai 15 menit. Lalu malamnya gue pengen nonton film romance 1 jam gitu ya. Sambil kita coba generate test apakah berhasil. Yang AI is crafting your plan. Kita tunggu dulu. Oke. Gym session full body workout with kayak gini 10 sampai 15 menit rest between sets. Watch romance movies. Oke. Dan dia juga bisa nentuin nih kayak priority-nya apakah high, ada medium gitu ya. Ya bisa, padahal gue nggak deskripsiin sama sekali. Dan bisa langsung kita klik save to task kayak gini. Wow. It's very very beautiful. Bagus banget. Gue nggak expect tampilannya bakal sebagus ini. Gue hari ini mau nge-gym 3 jam. Oke, ternyata dia belum paham logic gue. Jadi yang harus gue pengen itu gini. Seharusnya ketika gue bilang gue hari ini mau nge-gym 3 jam. Itu adalah dia bikin planning beberapa list planning. Nonton film. Atau gini aja ya. Kayaknya udah bagus gini doang sih. Oke lah ya. Kayaknya udah bagus gini doang. Kalau gue bikin logiknya malah aneh juga sih. Oke, lalu saja misalnya gue pingin untuk tasnya saat ini tidak ada fungsi edit. Seharusnya yang saya inginkan adalah dia bisa diedit hari dan priority-nya. Hari, waktu dan priority-nya gitu. Oke, ternyata di sini kita bisa nambahin tas deh, makan popcorn gitu. Add
Oke, ternyata dia nggak ada fungsinya sama sekali si tas ini. Oh, tapi muncul di sini tiba-tiba. Wait, apakah ini suggestion? Entahlah, gue nggak terlalu paham juga yang dia buat. Gitu. Lalu untuk fitur favorites dan tas tidak bekerja sama sekali ketika diklik. Gue pengen agar ini bekerja sesuai dengan logiknya, sesuai dengan logiknya. Oke, kayak gitu aja. Oke, mungkin kayak gini aja ya untuk sementara. Paling tidak kita bisa log out, kita bisa search di sini. Oke, seperti itu aja. Terus kalau gue pakai deskripsi kayak gini, maka yang lu harus lakukan adalah melakukan analisa secara komprehensif terkait kode yang ada saat ini. Jadi ini kita buat dia itu untuk berpikir tasnya atau tugasnya itu secara terstruktur gitu ya, biar dia itu nggak kemana-mana nih pikirannya, bisa lebih fokus gitu ya. Kalau gue kayak gini, maka yang harus dilakukan adalah melakukan analisa secara komprehensif ke kode yang ada saat ini, dan saat ini bagaimana logiknya, UI, UX-nya, dan lain-lain. Selanjutnya, dari hasil analisa tersebut, lakukan implementasi atau eksekusi secara tepat sesuai dengan cara tepat. Gitu aja mungkin. Saat ini gua dalam bentuk prompt yang mudah dipahami, lalu kita deskripsikan modelnya, model Gemini 3.1 Pro di Google AI Studio. Oke, lalu kita copy aja, terus kita pergi ke ChatGPT, kita kembali lagi, terus kita bisa paste aja. Dan di sini kita atur ke thinking ya teman-teman. Kita atur thinking. Kita send prompt. Oke. Kalau gue sih lebih prefer kayak gini ya. Cara gue ngefixing itu adalah mengelis kira-kira apa aja problemnya. Jadi gue nggak ngefix satu-satu gitu ya, tapi sekalian beberapa sekaligus. Tapi dengan mega prompt kayak gini ya, dengan prompt yang cukup panjang kayak gini, secara detail juga, jadi dia lebih istilahnya lebih paham, lebih bisa mengetahui kira-kira yang harus dikerjakan apa ya, karena kita udah uraikan semuanya gitu ya. Oke, kita coba copy aja, terus kita bisa langsung kembali ke sini dan kita paste. Untuk modelnya kita tetap pakai Gemini Pro dan kita tinggal send prompt. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, Bang, kenapa kok kita terus pakai Gemini Pro? Bukankah itu nanti lebih banyak memakan kredit? Ya, gue tahu persis pasti pertanyaan kalian gitu. Tapi berdasarkan research yang gue lakukan, bukan research, lebih ke ini ya, personality pribadi. Ketika gue melakukan testing, dibandingkan dengan gue melakukan fixing satu persatu gitu ya, kayak gue nulis prompt manusia, kayak misalnya gue pengen memperbaiki fitur ini gitu pakai bahasa Inggris pun, dia itu kadang
paham, jadi kalau paham dia langsung ngefix dan masalah kita selesai. Tapi kalau dia nggak paham, itu yang repot. Kita harus ngefixing beberapa kali ngeprom. Dan sebenarnya ilusinya di situ teman-teman. Yang bikin kita itu ngebanyakin ngabisin token ya itu. Karena kita terlalu banyak melakukan prompting beberapa kali gitu ya. Kalau menurut gue kayak gitu. Jadi mending kita tinggal bikin prompt yang panjang sekalian. Tapi untuk bisa memfixing itu semua dan bener-bener udah fix gitu masalahnya, nggak ada masalah lagi gitu. Dan kita bisa mengerjakan hal lain. Kalau gue sih gitu ya, untuk ngatasinnya. Kalau kalian nggak tahu saya kayak gimana, kalian bisa share aja mungkin experience kalian ketika vibe coding gimana. Tunjukin aja ke gue. Dan mungkin kita bisa sharing lebih lanjut. Dan ya kita bisa tahu masing-masing personality gimana cara nge-vibe code gitu. Ya, lagi-lagi kita tinggal tunggu. Karena ini prosesnya nanti akan lumayan panjang. Yang nggak gue expect sih harusnya bisa bagus banget ya. Apa mungkin karena ini ya, karena gue udah deskripsiin tampilan dribblenya tadi. Kalau gue sendiri sih udah lumayan cukup sih untuk aplikasi kayak gini doang ya. Tapi mungkin kalau kalian pengen nambahin fitur-fitur lainnya itu silahkan banget ya. Sangat-sangat boleh banget. Sekreatif kalian aja. Atau mungkin kalau kalian mau jual website ini dengan skala yang lebih luas, lebih masif gitu ya. Yang nanti digunakan banyak pengguna, kalian harus memikirkan lagi tuh. Kayak dari ini apa ya istilahnya. Dari scalability-nya gitu ya. Untuk pengembangan lebih lanjut nanti gimana. Lalu security-nya yang paling penting gitu. Kalian harus berpikir lebih lanjut lagi. Tapi karena kebetulan ini adalah istilahnya project temporary doang gitu ya, yang mungkin kita bisa manfaatkan. Jadi gue agak akan terlalu bikin yang kayak gimana gitu. Asalkan ini bagus tampilannya, UI UX-nya clean, harusnya sih aman aja. Oh ya, di sini gue masih ngefix di bagian tampilannya doang, di bagian logiknya doang. Nanti setelah ini kalau misalnya di sini udah fix ya, kita bisa lanjut ke bagian UX atau user experience-nya. Dan juga UI di mobile. Tapi kalau gue perhatikan di sini udah bagus banget sih. Gila banget ya. Bagus banget ini udah. Oke. Overall it's very clean and I like that. Oke. Profile. Oke, di sini profile tidak berfungsi. Karena memang di sini untuk pengaturannya tidak ini ya. Belum ada fungsinya sama sekali gitu. Oke, kita tinggal tunggu lagi ya. Oh ya, sorry by the way kalau misalnya di sekitar gue ada banyak suara berisik, karena memang namanya juga kita live coding gitu ya. Gue nggak ngedit gimana juga, karena gue pingin kasih tahu bener-bener ke kalian kalau orang vibe coding itu kenyataannya kayak gimana sih. Gimana cara mereka menghadapi masalahnya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kalian suka dengan video panjang seperti ini, tertarik silahkan like dan juga subscribe aja gitu ya sebagai dukungan di channel ini. Oh ya, kalau kalian mungkin mau tanya-tanya terkait dengan hal apapun itu, bisa langsung join ke Telegram gua, cari kontak gua, bisa langsung kontak aja. Bang, gua pengen tahu gimana cara ini, gimana cara menyelesaikan ini gitu. Kalau gua tahu gitu, insya Allah gua bakal jawab semua pertanyaan kalian gitu ya. Karena gue bener-bener open dan terbuka banget dengan berbagai hal diskusi. Jadi ya udah bagus banget teman-teman ya. Oke, sambil nunggu, gue lupa ya tadi kalau nggak salah gue sempat mention kalau nanti untuk pengembangannya kita akan pakai yang namanya text editor ya, atau Visual Studio Code yang gue udah mention tadi. Nah, untuk itu teman-teman, di sini kita akan pakai yang namanya Anti-Gravity. Cara downloadnya bisa kalian pergi aja ke Anti-Gravity, terus pergi ke Google Anti-Gravity. Jadi ini basically sebuah text editor gitu ya, yang sudah berbasis AI. Jadi kita bisa langsung download aja di sini, download, terus kita bisa scroll ke bawah, dan kita pilih yang ini ya, Anti-Gravity IDE. Kalau kalian pakai Windows tinggal download aja ini, tapi kalau kalian pakai macOS atau Linux bisa langsung download ini.
Nah, bisa kalian download aja, terus kalian lakukan setupnya seperti biasa, gampang banget. Nanti secara otomatis jika udah terbuka, nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kalau di Linux sih agak ribet ya setupnya, tapi sangat worth it karena di sini di anti-gravity Linux itu berjalan sangat smooth, jadi gue suka banget. Oke, kayaknya udah selesai. Kita lihat apakah masalahnya terselesaikan atau tidak. Kalau terselesaikan berarti Megaprom kita udah bener. Kita coba continue Google. Ya, iPlanner udah bekerja, task. Kalau kita klik, oke, bisa diedit ya. Kita bisa lihat di sini dan smooth animationnya gue suka banget. Dan dia juga udah mengklasifikasikan importantnya. Oke, di sini my day-nya berfungsi, assign to me-nya berfungsi, text-nya berfungsi, health-nya berfungsi. Kalau bisa kita buka jadi berfungsi juga settingsnya. Dan bisa sign out pastinya. Ya, bener banget. Itulah guys yang gue maksud. Kayak semakin panjang prompt yang kita tuliskan gitu ya, atau semakin spesifik, itu akan bisa menyelesaikan masalah secara sekaligus. Dan ya, seharusnya juga berfungsi. Oke, overall ini udah bagus banget. Yang selanjutnya kita akan mulai pikirkan lagi adalah di bagian device ini ya teman-teman. Kita coba klik mobile-nya. Oke, kalau kita lihat di sini sih udah bagus ya. Today. Oke, ternyata masih ada yang harus kita perbaiki kayak ini. Kalau kita buka di mobile itu kayak tertutupi gitu ya si tipnya. Jadi harus dibuat layoutnya lebih bagus, dirapin. Terus iPlanner-nya ini udah bagus, ini tinggal ngapus ini aja sih. Apa namanya? Belakangnya ini placeholder-nya, terus tasnya ini overall udah bagus juga. Kalendernya ya ini tipnya kayak gini. Oke, kalender ini nggak berfungsi di mobile, jadi kita hapus saja. Atau mungkin sekali kita bikin fitur baru ya. Oke. Jadi di sini yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membuat fitur baru. Sorry, kita close aja biar nggak berat. Pertama kita akan bikin fitur baru namanya calendar. Yang mana ini bisa nge-save gitu ya. Bisa nunjukin kayak keseluruhan jadwal kita itu apa aja, yang ketika diklik nantinya itu bisa ngelihat gitu jadwal kita apa gitu. Basically kayak Google Calendar gitu. Tapi sebelum itu kita tulis aja dulu ya. Oke. Overall is good. Sekarang gue pengen bikin fitur baru layaknya Google Calendar yang ada di Google Calendar gitu aja. Terus jadi oke, mungkin kita pakai voice aja biar lebih cepat. Idenya adalah di sini nanti akan tampil nih semua tanggal-tanggal ya seperti kalender pada umumnya. Dan nanti seperti biasa, si AI itu akan mensinkronisasi untuk jadwal saat ini itu ada di tanggal berapa, lalu waktunya seperti apa, nanti akan muncul di kalender itu sendiri, dan kalendernya ini lengkap gitu ya. Kalau diklik nanti akan muncul task yang ada itu seperti apa, dia akan mengarahkan secara otomatis gitu ya. Kurang lebih fungsinya seperti Google Calendar, tapi ya dibuat lebih simple aja gitu. Oke, selain itu di sini gue punya masalah terkait dengan tampilannya yang ada di mobile. Masalahnya spesifik di tulisan apa ya namanya, di tampilan tip, spesifik di tampilan tip yang apa ya istilahnya, menggantung ya, bukan menggantung, kayak ini ya, terpotong gitu, terpotong. Jadi gue pengen agar dibuat lebih ke bawah atau diatur lagi layoutnya. Lalu kita kasih reminder, kita kasih rules khusus untuk mobile aja. Oh ya, tadi kita juga belum review ya untuk
si tabletnya gimana ya, kita coba cek. Oke, tabletnya udah bagus juga sih. Oke. Oh ya, mungkin sekalian di sini kita juga pengen bikin fitur collab sidebar gitu. Mobile aja. Oke. Oke, mungkin 2 tas aja udah cukup ya. Nanti kalau kurang baru kita tambahin lagi. Lalu di sini kita bisa kasih screenshotnya ya teman-teman. Kita bisa kasih screenshotnya kayak gini. Kalian bisa langsung print screen. Sorry, gue coba pakai selection kayak gini. Nah, di sini kita bisa screenshot di bagian ini aja gitu. Tuh. Jadi kayak gini. Lalu kita paste aja. Pastikan UI yang dirubah hanya pada tampilan yang bermasalah. Lagi-lagi kita kasih beberapa rules lagi gitu ya, biar dia nggak kemana-mana nanti perbaikinnya. Oke, mungkin gitu aja. Apa sekalian? Lalu gue pengen bikin collapse sidebar dengan karakteristik Google ala Gemini yang kalau di collapse otomatis mengecil. Nah gitu aja kali ya. Lalu kita bisa tambahin prompt G2 tadi ya teman-teman, yaitu adalah ini. Kita show more, maka yang harus lakukan adalah melakukan analisa. Nah ini kita copy aja. Oke, sorry, ke pencet. Kita copy terus kita paste ke sini. Kita send prompt. Oke, kita lakukan. Oke. Oh ya, tadi kita belum nyobain ya fungsi si hapusnya apakah bekerja dengan baik juga apa enggak. Ini kan tas kalau udah diklik dia hilang ya. Nah, ini hilangnya kemana? Apakah udah hilang gitu doang? Ya kayaknya hilang gitu doang sih. Dan progresnya jadi 100% gitu ya. Oke. Bagus aja sih. Udah aman aja ya. Oke, udah selesai, kita bisa copy aja. Kalau misalnya mau revisi tinggal kalian tulisin aja ya. Kalau gue rasa gue cukup sih. Terus kita bisa paste aja dan masih sama kita pakai model Pro. Ya, kita tinggal tunggu aja lagi. Oke. Dan ya, cukup lumayan lama ya. Ya. Oh ya, sambil nunggu lagi seperti biasa gue bakal spill juga aplikasi yang bakal kita download selanjutnya adalah Node.js. Ini sebagai membantu kita ya untuk nanti bisa menjalankan websitenya agar kelihatan seperti apa gitu ya. Terus kita bisa pergi aja ke download, get Node.js. Nah, ini bisa kita download aja untuk platformnya apa, Windows, macOS atau Linux gitu. Kalau gue di sini pakai Linux, silahkan download aja kayak gini, URL gitu ya. Kalau kalian pakai Windows itu lebih enak lagi, kalian bisa kalian klik yang ini standalone binary, bukan ya, harusnya pakai yang exe gitu kalau nggak salah ya. Tinggal kalian klik doang gitu, nanti tinggal download terus kalian setup aja dan selesai. Itu aja sebenarnya, simple gitu ya. Oke, lumayan lama ya. Apa daripada gue nungguin ini, gue spill lah sedikit ya, tipis-tipis terkait apa yang udah gue lakuin dengan Hermes Agent.
Oke, gue bakal buka Telegram. Nah, jadi teman-teman, di Hermes Agent ini gue udah lakukan eksplorasi dikit lah ya. Gue udah bikin grup Telegram kayak gini yang basically dia sebagai istilahnya apa ya, sebuah tim-tim yang ada di sebuah perusahaan gitu ya. Kita bisa bikin tim sendiri. Kayak pertama ada yang fungsinya Vibe Coding Research, jadi ya nge-research kita kira-kira kebutuhan website yang sering viral itu apa, terus nanti dia bikin kebutuhan-kebutuhannya. Terus agent manager, kayak dia nge-report sisa token gue setiap hari, gue bisa tanya aja kayak gini. Tapi bisa nggak ya, soalnya ini gateway-nya gue matiin. Gue coba nyalain dulu kali ya. Hermes gateway start, restart Hermes. Oke. Oh sorry, gateway restart. Oke, dia nge-restart otomatis. Mungkin gue akan kasih spill ya gimana cara gue bikinnya. Oke, gateway online. Ya, harusnya udah bisa, kita coba ya. Sisa token gue hari ini. Dan pemakaian terboros. Tuh. Jadi kita tinggal chat aja kayak gini. Oke, kayaknya dia masih memproses. Nah, udah ya, udah berhasil ternyata. Nova Agent is typing. Oke, tuh langsung ngasih tahu satu kena tidak hari ini tidak terekspos. Tapi dia ngasih ini ya, pemakaian terboros. Yang udah gue lakuin apa aja. Kadang bisa kadang enggak sih. Kayak nggak masalah. Pokoknya gitu teman-teman. Jadi gue bikin coding agent juga. Tapi yang coding agent ini karena gue pakai model defaultnya, gue pakai ini ya, Nemotron. Jadi tuh hasilnya masih jelek banget. Dan ya itu hal terburuk yang gue pernah lakuin. Jadi harusnya sih kalau kalian pingin bikin masing-masing agent itu harus beda-beda gitu modelnya. Kalian harus switch masing-masing model. Oke, kita close aja ini. Oke, ternyata udah selesai. Karena ada ting tung gitu ya. Oke, kita coba klik continue. Apa yang terjadi kita lihat. Apakah dia berhasil bikin? Oke. Kalau di to-do list-nya ini nggak ada ya. Tapi sidebar-nya udah jadi. Oke. Kita lihat sekarang di bagian mobile-nya. Oh ya, gue soalnya ngedeskripsinya di mobile ya. Oke. Ternyata tidak teratasi masalahnya. Baiklah. Tapi di sini dia udah bikin sidebar yang bagus. Terus ya udah oke sih. Ini masih kayak gini. Oke. Mungkin cukup aman kali ya. Mungkin cukup aman. Harusnya. Ya. Apalagi ya kira-kira? Ya mungkin udah kayak gini aja ya. Di sini sebenarnya untuk melakukan preview kita bisa coba publish dulu teman-teman. Kita bisa publish. Gue nggak tahu ya kalau kalian bisa apa enggak. Oh nggak bisa. You have used your free. Oh ternyata ini free. Jadi kalian bisa cobain aja. Oke, nggak bakal unpublish aja biar bisa nge-publish. Kita dapat percobaan free untuk nge-publish si website kita ini, aplikasi yang udah kita bikin di Google AI Studio. Biar bisa ditampil secara live gitu ya. Atau mungkin kita juga bisa langsung download aja tuh source code-nya. Dan spesialnya kalau di Google AI Studio ini itu kita bisa langsung ekspor ke Anti-Gravity teman-teman gitu ya. Tapi disini gue pilih aja yang download as zip file aja. Dan udah selesai. Oke. Kita langsung
pergi aja ke file, terus ke download, ke to do. Kita coba restart aja. Terus di sini udah selesai, kita bisa langsung open in terminal. Oh enggak, kita ini aja ya, kita buka anti-gravity-nya. Terus kita drop aja gitu. Karena gue lupa belum masangin path-nya. Oke. Kita klik trust the author. Yes, I'm trust the author. Oke teman-teman, ini pastikan kalian udah download dulu ya. Kita full screen aja. Terus di sini kita coba download extension live preview. Nggak usah ding. Oh ya nggak usah ding, karena kita pakai React ya. Kita coba dulu apakah fiturnya bekerja dengan baik. Kita coba tulis kayak npm install untuk menginstal package-package yang diperlukan ya, seperti biasa kalau React. Terus kita lihat ya apakah fungsi AI yang berjalan dan lain-lain. Kita coba lihat dulu. Kita coba npm run dev. Ya. Oke, file to load config. Kayaknya masih banyak yang harus gue fix gitu ya di belakang layar. Jadi ya itulah cara gue untuk bikin website dari nol banget sampai dengan jadi bener-bener live code ya tadi. Kalian bisa lihat kalau ada error ya ada error gitu. Kita berbagi bersama. Tapi sorry banget gue nggak bisa sampai publish karena kesalahan gue dari awal harusnya adalah ngasih tahu ke dia kalau kita pakai database ini ya, pakai config itu. Tapi ya mungkin di kesempatan berikutnya gue bakal bikin Vibe Coding Live kayak gini lagi. Kalau kalian setuju silahkan tinggalkan aja komentar di bawah. Thank you udah nonton semuanya. Semoga kalian terhibur dengan konten-konten seperti ini. Kalau kalian punya saran ke depannya konten apa silahkan komen juga aja. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan cheers guys.